3 hari sebelum ulang tahun suamiku, dia dan ibu mertuaku menyuruhku menyiapkan pesta termewah. Tapi di hari itu suami menelponku dan berkata, "Dasar bodoh. Kami sengaja buat kamu sibuk, biar kami bisa liburan mewah tanpamu, wanita kampung." Mereka pikir aku hancur. Mereka pikir aku bodoh. Mereka salah. Kejutan ulang tahun yang sebenarnya, baru saja aku mulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi terasa sejuk saat Salsa, dengan hijab sederhana yang serasi dengan pakaian rumahnya, sedang merapikan catatan keuangannya. Dia adalah wanita yang teliti. Semua harus teratur, semua harus jelas. Baginya, mengurus rumah tangga dan keuangan suaminya adalah sebuah bentuk ibadah, sebuah pelayanan yang dia lakukan dengan tulus. Randy, suaminya, sedang duduk di meja makan bersama ibunya, Ibu Santi. Mereka berdua tampak baru selesai sarapan, piring-piring masih tersisa di meja. Namun Salsa tahu dari raut wajah mereka, ada sesuatu yang lebih dari sekadar sarapan pagi. Randy berdeham, menarik perhatian Salsa. "Salsa, kemarilah sebentar." Salsa menutup laptopnya dan mendekati meja makan. "Ada apa, Mas? Kopi lagi?" "Bukan," kata Randy, senyumnya lebar namun tidak mencapai matanya. "3 hari lagi aku ulang tahun, kamu ingat, kan?" Salsa tersenyum tulus. "Tentu saja aku ingat, Mas. Aku sudah siapkan hadiah spesial untukmu." Ibu Santi tertawa kecil, nada suaranya terdengar meremehkan. "Hadiah spesialmu itu simpan saja dulu. Randy pantas mendapatkan yang lebih dari sekadar hadiah spesial buatanmu. Dia pantas mendapatkan perayaan." Jantung Salsa sedikit berdebar. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Perayaan? Tentu, Mas. Kita bisa undang keluarga besar, makan malam di restoran favoritmu." Randy menggeleng. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi serius. "Bukan itu maksudku, Salsa. Aku mau pesta. Pesta besar dan mewah. Ulang tahunku kali ini harus jadi pembicaraan semua orang. Aku mau semua kolega bisnisku, semua teman-temanku, melihat bagaimana kita hidup." Ibu Santi menimpali dengan cepat. Matanya menatap Salsa dengan tajam. "Dan pestanya harus di hotel bintang 5. Jangan pakai vendor catering langgananmu yang biasa-biasa itu. Ini levelnya beda, Salsa. Undangannya harus dicetak di atas kertas terbaik. Jangan buat kami malu." Salsa terdiam sesaat. 3 hari. Pesta mewah. Hotel bintang 5. Ratusan undangan. Ini bukan permintaan sederhana, ini adalah perintah yang hampir mustahil. 3 hari, Mas? Apa tidak terlalu mendadak? Mengurus pesta sebesar itu butuh waktu. "Makanya aku bilang sekarang," potong Randy, nadanya mulai meninggi. "Kamu, kan, jago mengurus semuanya. Pakai uang kita. Aku tidak mau tahu caranya. Pokoknya 3 hari lagi, pesta itu harus siap. Anggap saja ini ujian cintamu padaku. Apa kamu tidak mau melihat suamimu ini bahagia dan bangga?" Salsa menatap suaminya. Pria yang sangat dicintainya itu kini menatapnya dengan tatapan menuntut. Di sebelahnya, Ibu Santi tersenyum penuh kemenangan. Salsa tahu, menolak berarti memicu pertengkaran besar. Dan Salsa benci pertengkaran. Demi keharmonisan rumah tangganya, demi melihat Randy tersenyum, dia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Mas. Baik, Ibu. Akan Salsa siapkan," katanya lirih. "Begitu, dong," seru Randy, wajahnya kembali cerah. "Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Soal dana, pakai saja kartu kredit gabungan kita. Jangan pelit. Ini untuk nama baik keluarga kita." Ibu Santi berdiri dari kursinya. "Ingat, Salsa. Mewah. Jangan ada satupun celaan. Ibu akan awasi persiapanmu." Setelah mereka berdua pergi meninggalkan Salsa sendirian di meja makan, Salsa menarik napas panjang. 3 hari. Dia segera mengambil tablet dan pulpennya. Tangannya mulai bergerak cepat, menulis daftar tugas yang luar biasa panjang. Hotel Imperial, bintang kencana catering, dekorasi mewah abadi. Dia harus menghubungi mereka semua sebelum jam kantor dimulai. Beban itu terasa berat menekan pundaknya, tapi dia menepisnya. Ini untuk Randy. Ini untuk suaminya. Sepanjang hari, Salsa bekerja tanpa henti. Teleponnya tidak berhenti berdering.
Dia bolak-balik antara satu vendor ke vendor lain, negosiasi harga, menentukan tema, dan mengirimkan ratusan undangan digital kepada kolega Randy yang daftarnya baru saja dikirimkan oleh sekretaris suaminya. Dia melupakan lelahnya, melupakan rasa laparnya. Hijabnya yang rapi di pagi hari kini sedikit kusut, tapi dia tidak peduli. Malam harinya, rumah sudah sepi. Salsa baru saja selesai melakukan pembayaran deposit untuk venue hotel. Matanya perih karena terlalu lama menatap layar. Dia berjalan ke dapur untuk mengambil minum, langkahnya pelan agar tidak menimbulkan suara. Saat melewati ruang kerja Randy, dia mendengar suara suaminya sedang berbicara di telepon. Nada suaranya terdengar riang, sangat berbeda dengan nada bicaranya yang penuh tekanan tadi pagi. Salsa berhenti sejenak, berniat menanyakan apakah Randy butuh sesuatu. Namun, kalimat yang didengarnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Hahaha, kamu benar. Rencana ini sempurna, kata Randy di telepon. Tenang saja, dia lagi sibuk kayak kuda. Sibuk sekali mengurus pesta ulang tahunku yang konyol itu. Dia tidak akan curiga sedikit pun. Rencana kita ke Spanyol aman sentosa. Spanyol? Kaki Salsa terasa lemas. Spanyol? Untuk apa Randy ke Spanyol? Dan siapa yang dia ajak bicara? Salsa ingin membuka pintu dan bertanya, tapi tubuhnya kaku. Dia mendengar Randy tertawa lagi. Iya, sayang. Tentu saja aku lebih memilih liburan mewah berdua denganmu daripada pesta membosankan itu. Anggap saja ini hadiah praulang tahun kita. Sampai jumpa besok di bandara. Sayang. Salsa menutup mulutnya, menahan suara tangis yang nyaris meledak. Dia cepat-cepat berlari kecil kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Randy tidak mungkin selingkuh. Randy tidak mungkin membohonginya sebesar ini. Salsa duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Dia merapikan tepi hijabnya, sebuah kebiasaan yang selalu dilakukannya saat sedang berpikir keras atau merasa cemas. Pasti dia salah dengar. Iya, pasti salah dengar. Mungkin Randy sedang berbicara dengan rekan bisnis dari Spanyol. Mungkin, sayang, itu hanya panggilan akrab untuk klien? Dan liburan ke Spanyol itu, mungkin itu kejutan untuknya? Mungkin Randy berencana mengajaknya liburan ke Spanyol setelah pesta? Salsa berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri. Dia memilih untuk percaya pada skenario terbaik. Dia tidak mau rumah tangganya hancur karena sebuah kesalahpahaman. Dia terlalu mencintai Randy. Pesta ini harus berhasil, gumamnya pada diri sendiri. Aku akan buktikan pada Mas Randy betapa aku mencintainya. Setelah pesta ini, dia pasti akan menjelaskan semuanya. Dengan keyakinan rapuh itu, Salsa menghapus air matanya. Dia kembali mengambil tabletnya, mengabaikan rasa sakit di dadanya, dan melanjutkan pekerjaannya mengurus pesta. Dia harus fokus. Pesta ini harus sempurna. Hari kedua adalah neraka logistik. Salsa bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Setelah salat, dia tidak tidur lagi. Matanya bengkak, sisa tangis semalam dan kurang tidur. Tapi otaknya bekerja tajam, memutar semua detail yang harus diselesaikannya hari itu. Daftar tugasnya seakan tidak ada habisnya. Dia harus mengonfirmasi menu catering, bertemu dengan tim dekorasi di hotel, dan memastikan daftar tamu VIP sudah final. Saat dia sedang sibuk di depan laptopnya di ruang makan, Randy turun dengan pakaian rapi. Dia tampak segar, sangat kontras dengan penampilan Salsa yang kelelahan. Randy tersenyum melihat Salsa yang sibuk. Pagi, sayang. Sibuk sekali, ya? Randy mendekat dan memijat bahu Salsa dengan gerakan yang terasa hampa. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Salsa memejamkan mata sejenak, menikmati sentuhan itu. Kata-kata manis Randy seperti balsam untuk luka di hatinya semalam. Lihat, dia sayang padaku, batin Salsa. Tidak mungkin dia mengkhianatiku. Sama-sama, Mas. Apa saja untukmu, jawab Salsa sambil tersenyum, berusaha terdengar ceria. Semua sudah hampir beres. Hari ini aku akan finalisasi dekorasi dan catering. Bagus, kata Randy. Oh ya, hari ini aku ada rapat penting di luar kota. Seharian penuh. Jadi mungkin aku tidak bisa diganggu. Kamu urus semuanya, ya? Percayakan semua padamu. Di luar kota? Tanya Salsa, sedikit kecewa. Dia berharap Randy menemaninya bertemu vendor. Iya, mendadak sekali. Proyek besar. Doakan berhasil, ya, kata Randy, lalu mencium kening Salsa sekilas. Aku berangkat dulu. Sampai ketemu besok di pestaku.
Randy pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum mahal yang tertinggal di udara. Salsa menatap punggung suaminya. Rapat di luar kota. Tepat sehari sebelum ulang tahunnya. Tepat setelah telepon tentang Spanyol semalam. Kecurigaan itu muncul lagi, tapi Salsa segera menepisnya. Dia tidak punya waktu untuk curiga. Dia punya pesta untuk diurus. 1 jam kemudian, Salsa sudah berada di ballroom Hotel Imperial. Ruangan itu sangat besar dan megah, tapi masih kosong. Tim dekorator sedang membongkar peralatan mereka. Ibu Santi ternyata sudah ada di sana, menunggu dengan wajah masam. "Jam berapa ini, Salsa? Kamu terlambat," semprot Ibu Santi, padahal Salsa datang tepat waktu sesuai janji. "Maaf, Ibu. Tadi di jalan sedikit macet," jawab Salsa sabar. Seorang pria, kepala tim dekorator, mendekati mereka. "Selamat pagi, Ibu Salsa, Ibu Santi. Jadi, sesuai arahan Ibu Salsa semalam, kita akan gunakan tema champagne gold dengan bunga lili putih impor." "Tunggu," potong Ibu Santi dengan suara keras. "Champagne gold? Itu warna norak. Kayak pesta orang kampung. Dan lili putih? Itu bunga untuk pemakaman. Kamu mau mendoakan anakku cepat mati?" Salsa terkejut. "Ibu, tapi warna ini Randy yang pilih bulan lalu. Dia bilang dia suka." "Randy tidak tahu apa-apa soal selera," bantah Ibu Santi. "Pokoknya ganti semua. Ibu mau warnanya merah marun dan emas. Bunganya mawar merah. Titik." Tim dekorator itu tampak bingung. "Tapi, Ibu, untuk mengganti semua bunga dan kain dalam waktu 1 hari, itu hampir mustahil. Apalagi mawar merah impor sedang sulit didapat." "Saya tidak peduli," bentak Ibu Santi. "Kamu dibayar mahal untuk bekerja, bukan untuk mengeluh. Kalau tidak sanggup, saya bilang anak saya untuk batalkan kontrakmu." Salsa merasa terhina. Ibu mertuanya memperlakukannya seolah dia tidak ada di sana. Dia merasa malu pada tim dekorator. "Ibu, tolong jangan begitu. Kita bisa cari jalan tengah." Salsa mencoba menengahi. "Jalan tengah apa? Selera kamu itu rendahan, Salsa. Untung aku datang untuk mengawasi. Kalau tidak, pesta anakku pasti hancur berantakan," cibir Ibu Santi. Air mata Salsa hampir jatuh. Dia menahan malu dan sakit hati. Selama ini, dia selalu diam setiap kali Ibu Santi menghinanya. Dia menelannya demi Randy. Dia menarik napas dalam-dalam. "Baik, Pak. Tolong usahakan yang terbaik dengan mawar merah dan emas. Berapapun biayanya, akan kami bayar," kata Salsa akhirnya, mengalah. Sepanjang hari, Ibu Santi terus mengkritik setiap detail. Catering yang dicicipi Salsa dibilang terlalu asin, atau kurang berkelas. Tata letak meja dibilang terlalu sempit. Bahkan pencahayaan pun dikomentari terlalu redup seperti warung remang-remang. Salsa hanya bisa meminta maaf dan meminta vendor untuk terus merevisi, meski dia tahu semua pilihan awalnya sudah sempurna. Dia merasa seperti boneka yang diatur ke sana kemari. Malam harinya, Salsa kembali ke rumah dengan tubuh yang rasanya remuk. Dia belum makan siang. Dia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan tagihan yang harus segera dilunasi. Semua perubahan dadakan dari Ibu Santi membuat anggaran membengkak luar biasa. "Tidak apa-apa," gumamnya. "Yang penting Randy senang. Yang penting Ibu senang." Dia membuka aplikasi perbankan di laptopnya. Waktunya membayar tagihan terakhir untuk hotel, sekaligus biaya tambahan untuk dekorasi. Ini adalah pembayaran terbesar. Dia memasukkan detail kartu kredit gabungan mereka, kartu yang Randy bilang bisa dipakai sepuasnya. Dia mengklik tombol, bayar. Semenit kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar. Transaksi ditolak. Salsa mengerutkan kening. Aneh. Dia mencoba lagi. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Jantung Salsa mulai berdebar tidak karuan. Ini tidak mungkin. Dia tahu persis limit kartu itu masih sangat banyak. Dia yang selalu memantau penggunaannya. Kecuali, Salsa mencoba menelepon Randy. Dia ingin bertanya apakah Randy sedang memakai kartu itu. Tapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Tentu saja. Dia bilang sedang rapat di luar kota. Salsa mulai panik. Vendor hotel sudah mengiriminya pesan, menanyakan pelunasan. Pesta itu besok. Jika dia tidak melunasinya malam ini, hotel akan membatalkan venue. Pesta Randy akan hancur. Kecurigaan semalam kembali menghantamnya. Span. Rapat di luar kota.
Kartu kredit ditolak. Jangan-jangan, Salsa menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengusir pikiran buruk itu. Tidak, tidak. Mungkin ada kesalahan sistem di bank. Sering terjadi, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan kegelisahannya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan Randy malu. Dia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah kartu kredit lain. Kartu berwarna hitam elegan. Ini adalah kartu pribadinya, yang terhubung langsung ke rekening warisan dari almarhum ayahnya. Sebuah rekening yang Randy dan Ibu Santi tidak tahu jumlah pastinya. Mereka hanya tahu Salsa punya sedikit uang simpanan. Dengan tangan sedikit gemetar, Salsa memasukkan nomor kartu pribadinya itu. Dia memasukkan jumlah tagihan yang fantastis. Dia mengklik bayar. Beberapa detik kemudian, notifikasi hijau muncul. Transaksi berhasil. Salsa menghela napas lega, namun rasa dingin menjalari punggungnya. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Kenapa kartu kredit bersama mereka tiba-tiba limitnya habis? Apa yang dibeli Randy? Dia terlalu lelah untuk menyelidikinya malam ini. Dia harus memastikan pesta siap 100%. Akan kutanyakan semuanya pada Mas Randy besok. Setelah pesta, putusnya dalam hati. Besok, semua pasti akan jelas. Dia mematikan laptopnya dan berjalan gontai ke kamar tidur. Dia bahkan tidak sadar kalau suaminya tidak pulang malam itu, terlalu sibuk dengan ilusi pesta sempurna yang sedang dia siapkan. Pukul 5 pagi, alarm di ponsel Salsa berbunyi lembut. Dia membukanya bahkan sebelum dering kedua. Tubuhnya terasa remuk, setiap sendi ngilu. Dia hanya berhasil tidur mungkin 1 jam. Sisanya dihabiskan untuk bolak-balik memeriksa email dari vendor dan memastikan semuanya siap 100%. Pesta besar itu akan dimulai malam nanti. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun Randy yang sebenarnya. Salsa bangkit dari sofa di ruang kerjanya. Dia bahkan tidak tidur di kamar. Dia berwudu, air dingin itu terasa menyengat kulit wajahnya, namun membantu menjernihkan pikirannya yang berkabut. Dia melaksanakan salat subuh di ruang ibadah kecilnya. Dalam doanya, dia memohon agar semua kecurigaan yang menggerogoti hatinya semalam sirna. Dia berdoa agar pesta hari ini berjalan lancar, agar Randy bahagia, dan agar semua pengorbanannya sepadan. Dia ingin rumah tangganya utuh. Dia ingin suaminya mencintainya sama besar seperti dia mencintainya. Selesai berdoa, dia tidak kembali tidur. Rasa lelahnya tertutup oleh adrenalin. Dia berjalan ke dapur. Tim dekorator dan catering baru saja meninggalkan rumahnya 2 jam lalu. Mereka telah bekerja semalaman untuk mengubah ruang makan utama menjadi tempat sarapan ulang tahun yang intim dan indah, sebelum pesta besar di hotel nanti malam. Ada vas-vas kecil berisi bunga mawar merah pesanan Ibu Santi, taplak meja emas yang berkilauan, dan piring-piring mahal yang sudah tertata rapi. Salsa tersenyum tipis. Setidaknya ini terlihat cantik. Dia membuka kulkas dan mengeluarkan sebuah kue red velvet kecil yang dia pesan secara diam-diam. Ini adalah kue favorit Randy, yang selalu dia buatkan setiap tahun sebelum mereka menjadi kaya raya. Tahun ini dia tidak sempat membuatnya sendiri, tapi dia memesannya dari toko kue langganan mereka dulu. Ini adalah kejutan pribadinya, di luar pesta mewah yang diminta Randy dan Ibu Santi. Dia meletakkan 1 lilin kecil di atasnya. Dia juga menyiapkan sarapan kesukaan Randy, nasi goreng spesial dengan udang, yang dia masak sendiri di tengah kesibukannya. Dia menata semuanya di atas nampan. Ini adalah tradisi mereka. Dia akan membawanya ke kamar, membangunkannya dengan ciuman, dan mereka akan sarapan bersama di tempat tidur. Salsa menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Dia harus melupakan telepon semalam. Dia harus percaya pada suaminya. Dia mendorong pintu kamar tidur utama mereka. Hal pertama yang menyapanya adalah keheningan. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Spray di tempat tidur ditarik kencang, seolah tidak ada yang menidurinya semalaman. Salsa mengerutkan kening. "Mas," panggilnya pelan. "Mas Randy, selamat ulang tahun." Tidak ada jawaban. Nampan di tangannya mulai sedikit bergetar. Dia meletakkannya di atas meja rias. Dia berjalan ke kamar mandi. Kosong. Bersih. Sikat gigi Randy tidak ada di tempatnya. Parfum Randy yang biasa tergeletak di meja juga tidak ada. Jantung Salsa mulai berdebar kencang, bunyinya memekakan telinga. Dia berlari kecil ke lemari pakaian. Dia membuka pintu lemari besar itu. Sisi pakaiannya masih utuh. Sisi pakaian Randy kosong. Bukan kosong sama sekali, tapi setelan jas mahalnya masih tergantung. Yang hilang adalah pakaian santainya. Kaos, celana jeans, dan kopernya.
Koper kabin dan koper besar yang biasa Randy pakai untuk perjalanan jauh. Keduanya lenyap. Tidak mungkin, bisik Salsa. Pikirannya langsung tertuju pada Ibu Santi. Mungkin Randy menginap di kamar ibunya? Kadang-kadang mereka suka mengobrol sampai larut. Salsa berlari keluar kamar, menuruni lorong menuju paviliun tamu tempat Ibu Santi menginap. Dia tidak mengetuk. Dia langsung membuka pintunya. Kamar itu juga kosong. Sama rapinya dengan kamar utama. Tempat tidur bersih. Dan di sudut ruangan tempat koper besar Ibu Santi biasa diletakkan, kini hanya ada ruang kosong. Salsa bersandar di dinding, kakinya terasa seperti jeli. Napasnya terengah-engah. Mereka pergi. Rapat di luar kota. Spanyol. Semua kata-kata itu berputar di kepalanya. Rapat di luar kota tidak memerlukan koper besar Ibu Santi. Rapat di luar kota tidak membuat suaminya tidak pulang di malam sebelum ulang tahunnya. Rasa panik yang dingin mencengkeramnya. Dia berlari kembali ke ruang kerjanya. Dia harus mencari bukti. Dia membuka laptopnya, mencoba melacak lokasi ponsel Randy. Tidak aktif. Dia memeriksa riwayat kartu kredit gabungan mereka, yang semalam ditolak. Matanya membelalak. Daftar transaksi terakhir membuat perutnya mual. 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Barcelona, Spanyol. Atas nama Randy dan Sonia. Nama yang asing baginya. Diikuti dengan serangkaian tagihan dari butik-butik mewah di Bandara Changi, Singapura, tempat mereka transit. Mereka telah menghabiskan limit kartu itu dalam 1 hari. Itulah sebabnya kartunya ditolak saat dia mencoba membayar hotel. Mereka menghabiskan uangnya untuk liburan, sementara dia pontang-panting mencari dana talangan untuk pesta palsu mereka. Salsa terduduk di kursinya. Pandangannya kosong. Jadi, pesta ini, pesta yang dia siapkan mati-matian, pesta yang membuatnya menelan hinaan Ibu Santi, pesta yang dia bayar dengan uang warisan ayahnya, semua ini hanya pengalih perhatian? Tidak, bisiknya. Mas Randy tidak mungkin sekejam ini. Pasti ada penjelasan lain. Mungkin Sonia itu klien? Mungkin ini perjalanan bisnis mendadak? Tapi kenapa Ibu Santi ikut? Kenapa mereka berbohong? Dia kembali ke ruang makan. Nasi goreng yang dia masak sudah mulai dingin. Kue red velvet kecil itu tampak menyedihkan di atas meja yang didekorasi mewah. Ironi itu menamparnya begitu keras. Dia menyiapkan pesta untuk ratusan orang, sementara suaminya sendiri bahkan tidak ada di sana. Dia sendirian. Ditinggalkan. Tepat pada saat itu, ponselnya yang tergeletak di meja berdering. Getarannya terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi. Di layar, nama, suamiku, menyala. Salsa terlonjak. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Ini dia. Ini penjelasannya. Pasti ada keadaan darurat. Pasti ada alasan logis. Rasa lega yang luar biasa menyapu dirinya, menghapus semua ketakutan sesaat. Dia pasti salah paham. Halo, Mas, katanya cepat. Suaranya bergetar karena lega. Kamu di mana? Aku khawatir sekali. Pestanya. Keheningan sesaat di ujung telepon. Salsa menahan napas. Dia tidak mendengar suara Randy. Yang dia dengar adalah suara yang asing, suara deburan ombak yang pelan, tawa cekikikan wanita, dan denting gelas. Itu bukan suara bandara. Itu suara tempat liburan. Halo, Randy? Ulang Salsa, rasa paniknya kembali dengan kekuatan penuh. Lalu, suara yang dia kenali tertawa. Bukan Randy. Itu suara Ibu Santi, nyaring dan penuh cemoohan. Hahaha, Salsa bodoh. Kamu benar-benar siapkan pesta? Ya ampun, kamu bodoh sekali. Darah Salsa seakan membeku. Dia tidak bisa berbicara. Lagi di mana dia, Bu? Suara wanita lain terdengar, suara yang muda dan manja. Salsa menduga ini adalah Sonia, nama yang tertera di tiket. Pasti lagi di rumah sendirian, kayak pembantu, nungguin juragan pulang. Kasihan. Makasih ya, Mbak Salsa, sudah sibuk. Lanjut Sonia. Nada suaranya dibuat-buat manis namun penuh racun. Gara-gara Mbak sibuk urus pesta, Mas Randy jadi bisa fokus ajak aku liburan romantis. Spanyol indah sekali, loh. Salsa mencengkeram tepi meja makan. Kuku-kukunya memutih. Ibu, di mana Randy? Suruh dia bicara padaku. Tuntut Salsa, suaranya nyaris tidak keluar. Oh, kamu mau bicara sama Mas Randy? Kata Sonia. Sebentar ya. Terdengar suara ciuman basah yang disengaja. Sayang, nih, istrimu yang kampung itu telepon. Salsa merasa mual. Perutnya seperti diaduk-aduk. Akhirnya, suara Randy terdengar. Bukan suara hangat yang dia kenal.
Bukan suara manipulatif yang memintanya membuat pesta. Ini adalah suara dingin, penuh kebencian dan penghinaan. Dasar bodoh, kata Randy. Kalimat itu menusuk langsung ke jantung Salsa. Kami sengaja buat kamu sibuk, biar kami bisa menyiapkan liburan mewah tanpa kamu, wanita kampung. Kamu pikir aku benar-benar mau pesta? Aku cuma butuh kamu sibuk jadi kuda penurut di rumah, sementara aku bersenang-senang. Tapi pestanya. Bisik Salsa, air matanya mulai mengalir, membasahi hijabnya. Hotel catering uangnya. Hahaha. Tawa Ibu Santi dan Sonia meledak bersamaan. Uang apa? Lanjut Randy. Uangku. Kan? Kamu cuma menumpang hidup. Cuma pembantu gratis yang kebetulan kunikahi. Sudah, jangan ganggu liburan kami. Nikmati pestamu sendirian. Selamat tinggal, wanita bodoh. Klik. Telepon ditutup. Keheningan yang menyusul jauh lebih buruk daripada suara hinaan tadi. Ponsel terlepas dari genggaman Salsa. Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Tapi Salsa tidak mendengarnya. Dia hanya menatap lurus ke depan. Wanita kampung. Pembantu gratis. Bodoh. Nampan berisi kue red velvet di depannya. Kue yang dia beli dengan cinta, untuk merayakan ulang tahun pria yang baru saja menghancurkannya. Dengan gerakan lambat, seolah tubuhnya bukan miliknya, Salsa mengulurkan tangan. Tapi bukan untuk mengambil kue itu. Dia menyapu meja. Praaang. Piring-piring mahal pecah berantakan. Nasi goreng tumpah. Gelas-gelas kristal hancur berkeping-keping. Kue itu terlempar dan membentur dinding, meninggalkan noda merah marun seperti darah. Salsa menjerit. Jeritan panjang penuh kesakitan, kemarahan, dan penghinaan yang tak tertahankan. Dia merosot ke lantai, di antara pecahan beling dan makanan yang terbuang sia-sia. Dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua sakit hati yang dia tahan selama bertahun-tahun. Hinaan Ibu Santi yang dia telan bulat-bulat. Sikap Randy yang sering meremehkannya tapi selalu dia maafkan atas nama cinta. Semua pengorbanannya terasa sia-sia. Dia merasa kotor. Dia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia telah dibohongi. Dia telah dimanfaatkan. Mereka tidak hanya mengambil uangnya. Mereka mengambil harga dirinya. Dia duduk di lantai, di tengah kekacauan itu, untuk waktu yang sangat lama. Matahari mulai naik, sinarnya menerobos jendela ruang makan, menerangi kehancuran di sekitarnya. Pesta mewahnya di hotel, yang dia bayar lunas dengan uang warisan ayahnya, akan dimulai dalam beberapa jam. Pesta untuk hantu. Air matanya mulai mengering. Rasa sakit yang membara di dadanya tidak hilang, tapi mulai berubah bentuk. Dari api yang panas membakar, menjadi es yang dingin dan tajam. Dia teringat sesuatu. Transaksi di laptopnya. Transaksi berhasil. Dia telah membayar puluhan, mungkin ratusan juta, untuk pesta ini. Uang dari ayahnya. Uang yang ayahnya kumpulkan seumur hidup untuk menjamin kebahagiaannya. Dan dia menggunakannya untuk pesta palsu yang dirancang untuk menghinanya. Dan mereka, Randy, Ibu Santi, dan wanita bernama Sonia itu, mereka sedang berlibur di Spanyol. Mereka tertawa, minum-minum, dan berbelanja. Mereka pasti berpikir mereka telah berhasil menipunya. Mereka berpikir dia adalah wanita kampung bodoh yang tidak berdaya. Salsa mengepalkan tangannya. Pecahan beling kecil menusuk telapaknya, tapi dia tidak merasakan sakit. Wanita kampung, bisiknya, suaranya serak karena menangis. Dia menatap noda merah di dinding. Spanyol, ya? Perlahan, dengan tekad yang baru ditemukannya, Salsa berdiri. Kakinya gemetar, tapi punggungnya tegak. Dia merapikan hijabnya yang basah oleh air mata. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang ada hanya kekosongan yang dingin dan kalkulasi yang tajam. Mari kita lihat, katanya pada ruangan yang kosong itu. Dia berjalan, menginjak pecahan beling tanpa peduli, melewati nasi goreng yang tumpah, dan keluar dari ruang makan yang hancur itu. Dia tidak berjalan ke kamar tidurnya untuk menangis lagi. Dia berjalan lurus menuju ruang kerjanya. Salsa masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah yang terasa seperti miliknya, diisi dengan buku-buku lama peninggalan ayahnya dan sebuah meja kayu jati yang kokoh. Dia berdiri di depan cermin sejenak. Wajahnya sembab, matanya merah, hijabnya basah dan kusut. Dia adalah gambaran seorang wanita yang hancur hati. Tapi matanya bercerita lain. Di balik kesedihan itu, ada kilatan baja yang dingin, sesuatu yang baru saja ditempa dalam api penghinaan. Dia duduk di kursi kerjanya,
mengabaikan getaran dari ponselnya di atas meja. Pasti vendor-vendor pesta mulai mengonfirmasi persiapan akhir. Dia menggeser ponsel itu menjauh. Dia membuka laptopnya. Bukan laptop yang biasa dia pakai untuk urusan rumah tangga, tapi laptop pribadi berwarna hitam tipis yang selalu terkunci di laci mejanya. Ini adalah warisan dari ayahnya, sama seperti semua hal lain yang akan dia temukan. Randy dan Ibu Santi selalu tahu Salsa berasal dari keluarga yang lumayan. Mereka tahu ayah Salsa memiliki bisnis kecil di luar kota. Mereka menerima Salsa karena dia penurut, berpendidikan, dan dianggap akan menjadi istri yang patuh dan bisa diatur. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh. Salsa, karena cintanya, tidak pernah menceritakan lebih. Dia hidup sederhana, menyesuaikan diri dengan gaya hidup Randy, membiarkan suaminya merasa sebagai kepala keluarga yang hebat dan pencari nafkah utama. Dia membiarkan Ibu Santi menghinanya sebagai menantu yang tidak selevel dengan kesuksesan Randy. Betapa bodohnya dia. Betapa bodohnya mereka. Salsa memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit. Layar laptopnya menyala, menampilkan portal yang aman. Ini bukan aplikasi perbankan biasa. Ini adalah portal manajemen aset pribadi. Dia mengklik rekening utamanya. Angka yang muncul di sana cukup untuk membeli hotel tempat Randy seharusnya berpesta, bukan hanya menyewanya. Tapi bukan uang tunai itu yang penting. Dia membuka folder yang terenkripsi dengan nama Amanat Ayah. Di dalamnya ada puluhan dokumen legal, akta perusahaan, dan bagan struktur organisasi yang rumit. Ayah Salsa, pria pendiam yang selalu diremehkan Randy sebagai pedagang tua, ternyata adalah seorang jenius investasi. Dia tidak meninggalkan bisnis kecil. Dia meninggalkan sebuah perusahaan induk, sebuah holding company dengan puluhan anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, agribisnis, dan teknologi. Jari-jari Salsa bergerak lincah di atas keyboard. Dia mengetik nama perusahaan tempat Randy bekerja, PT Jaya Mandiri Perkasa. Nama yang selalu Randy sebut dengan penuh kebanggaan. Nama yang memberinya gelar, Direktur Utama, yang selalu dipamerkan Ibu Santi ke semua teman arisannya. Nama itu muncul. PT Jaya Mandiri Perkasa. Tercatat sebagai anak perusahaan, divisi properti, kepemilikan saham, 98%. Dan di bawahnya, nama pemilik saham utama perusahaan induk, Salsa Amelia binti Abdullah. Napas Salsa tercekat. Jadi, Randy bukan direktur utama karena kehebatannya. Dia bukan pemilik. Dia bahkan bukan mitra. Dia hanyalah seorang karyawan. Seorang manajer yang ditempatkan di sana. Salsa teringat percakapannya dengan ayahnya seminggu sebelum pernikahan. Ayah sudah siapkan pekerjaan bagus untuk Randy. Nak, kata ayahnya waktu itu. Posisi yang bagus di perusahaan kawan ayah. Supaya dia bisa menjagamu dengan baik, supaya dia merasa bangga sebagai suami. Kawan ayah. Ayahnya tidak berbohong. Randy memang bekerja di perusahaan, kawan ayahnya. Kawan ayahnya itu adalah ayahnya sendiri. Posisi itu adalah hadiah pernikahan. Seluruh karir Randy, seluruh kebanggaan dirinya, semua fasilitas yang dia nikmati, adalah pemberian. Pemberian dari keluarga, wanita kampung, yang baru saja dia hina. Salsa bergerak cepat. Dia memeriksa aset lainnya. Rumah mewah yang mereka tinggali, dibeli lunas 2 minggu sebelum akad nikah, atas nama Salsa Amelia. Mobil sport yang Randy pakai, aset perusahaan, terdaftar atas nama PT Jaya Mandiri Perkasa. Mobil SUV mewah yang Ibu Santi pakai, juga aset perusahaan. Pembantu gratis, gumam Salsa. Menumpang hidup. Lalu dia memeriksa detail kartu kredit. Kartu yang Randy pakai untuk berlibur ke Spanyol. Kartu yang ditolak semalam saat dia ingin membayar hotel. Seperti yang sudah dia duga, itu bukan kartu gabungan. Itu adalah kartu kredit utamanya, Black Card atas nama Salsa Amelia. Randy dan Ibu Santi hanya memegang kartu tambahan. Mereka tidak memiliki akses ke rekeningnya, tapi mereka memiliki akses tak terbatas untuk menghabiskan uangnya. Dan mereka baru saja menghabiskannya. Dia melihat rincian tagihan yang membuat perutnya mual. Tiket kelas bisnis ke Barcelona. Transaksi di butik mewah di Singapura. Pembelian jam tangan mahal. Dan tagihan terakhir check-in di Presidential Suite di sebuah hotel termewah di Barcelona. Mereka berfoya-foya menggunakan uangnya untuk merayakan penghinaannya. Ironi itu begitu menusuk, begitu dalam. Pria yang dia layani seperti raja, yang dia cintai dengan tulus, memandangnya tidak lebih dari dompet berjalan yang bodoh. Wanita kampung, ini ternyata adalah ratu yang kerajaannya sedang dijarah oleh badut yang dia angkat jadi raja.
Rasa sakit di hatinya lenyap. Hilang. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah amarah yang dingin, jernih, dan fokus. Ini bukan lagi soal suami yang selingkuh. Ini bukan lagi soal patah hati. Ini adalah soal penipuan. Ini soal penggelapan. Ini adalah perang. Salsa menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wanita berhijab kusam dengan mata merah itu perlahan tersenyum. Senyum yang tidak akan pernah Randy kenali. "Kamu bilang aku bodoh, Mas Randy," bisiknya. "Kamu bilang aku sibuk seperti kuda. Kamu benar." Kuda ini baru saja sadar bahwa dialah yang memiliki seluruh arena pacuan. Dia mengambil ponselnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kejutan ulang tahun Randy yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Salsa tidak membuang waktu. Gerakan pertamanya adalah mengamankan bentengnya. Dia menekan nomor di speed dia laptopnya, nomor yang terhubung ke manajer bank privat yang mengurus asetnya. Nomor yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Telepon itu langsung diangkat. "Selamat pagi, layanan privat, dengan Rahmat. Ada yang bisa dibantu?" "Selamat pagi," suara Salsa terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada lembut atau ragu. Yang ada hanya otoritas yang dingin dan tajam. "Nama saya Salsa Amelia, putri almarhum Pak Abdullah. Pemegang rekening induk dengan nomor sekian." Ada jeda sejenak di seberang. Terdengar suara ketikan cepat. Nada bicara Rahmat langsung berubah, penuh hormat. "Ibu Salsa. Selamat pagi. Suatu kehormatan akhirnya bisa berbicara langsung dengan ibu. Ada yang bisa kami bantu?" "Ada," kata Salsa. "Saya melaporkan kehilangan dompet dan dugaan penyalahgunaan kartu. Saya minta semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening saya diblokir total saat ini juga. Detik ini juga." "Baik, Ibu. Kami proses." "Terutama," potong Salsa, 2 kartu tambahan. Satu atas nama Randy, dan satu lagi atas nama Santi. Blokir permanen. Jangan ada penggantian. Alasan, aktivitas mencurigakan di luar negeri." "Siap, Ibu. Kartu-kartu tersebut sudah terblokir. Efektif segera," kata Rahmat. "Ada lagi, Ibu?" "Iya. Saya mau Anda ubah semua kata sandi dan akses perbankan saya. Bekukan sementara semua transfer keluar otomatis. Dan pindahkan 90% dana likuid dari rekening operasional ke rekening kustodian saya. Segera." "Kami laksanakan, Ibu Salsa. Semuanya akan selesai dalam 5 menit ke depan." "Terima kasih." Salsa menutup telepon. Langkah pertama selesai. Di Barcelona, Spanyol, Randy dan Ibu Santi sekarang memegang kartu plastik yang tidak ada gunanya. Mereka mungkin belum menyadarinya. Mereka mungkin sedang tertidur lelap setelah penerbangan panjang, atau sedang bersiap untuk berbelanja lagi. Langkah kedua. Pesta. Salsa menelepon nomor manajer ballroom Hotel Imperial. Pria itu menjawab dengan nada cemas. "Ibu Salsa. Selamat pagi. Kami hanya ingin mengonfirmasi untuk nanti malam. Semuanya sudah siap 100%. Tim catering sedang mempersiapkan bahan." "Selamat pagi," potong Salsa dengan nada tenang yang sama. "Pesta ulang tahun atas nama Randy untuk malam ini, dibatalkan." Keheningan total di seberang sana. Apa maksud Ibu? Dibatalkan? "Tapi, Ibu, semua sudah siap. Makanan, dekorasi, band. Ratusan juta sudah. Ibu sendiri sudah melunasinya." "Tepat sekali," kata Salsa. "Saya sudah melunasinya. Itu artinya, semua makanan dan dekorasi itu adalah milik saya. Benar, kan?" Iya, Bu. Secara teknis, benar. Tapi mau dikemanakan?" "Saya tidak mau satu remah pun terbuang. Tolong," kata Salsa, "Anda atur tim Anda. Kemas semua makanan mewah itu. Semua hidangan pembuka, hidangan utama, ratusan porsi kue, semua minuman. Kemas dalam paket-paket terbaik." Untuk apa, Bu?" "Kirimkan semuanya ke 3 alamat. Panti Asuhan Harapan Ibu, Panti Mutiara Bunda, dan Panti Cahaya Ilahi. Saya akan kirimkan alamat lengkapnya via pesan. Pastikan anak-anak di sana malam ini makan malam seperti raja. Ini pesta mereka sekarang." Sang manajer terdiam, terperangah. Dia sudah bekerja di industri perhotelan selama 20 tahun, dan belum pernah mendengar permintaan seperti ini. Ibu serius?" "Sangat serius. Biaya pengemasan dan transportasi, tagihkan ke saya. Dan pastikan Anda mengirimkannya atas nama hamba Allah. Bukan nama saya."
Bukan nama Randy. Apakah jelas? Jelas, Ibu Salsa. Sangat jelas. Kami akan laksanakan perintah Ibu. Ini perbuatan yang sangat mulia, Ibu. Bukan mulia. Ini hanya pembersihan, kata Salsa datar, lalu menutup telepon. Dia membayangkan wajah Randy jika dia tahu pesta kemewahannya yang dia pakai untuk menghina istrinya, kini dinikmati oleh anak-anak yatim piatu. Langkah ketiga. Yang paling penting. Salsa membuka kembali folder, amanat ayah. Dia mencari satu nama. Firma hukum tertua dan paling disegani di negara itu. Dia menekan nomor telepon utamanya. Selamat pagi, firma hukum Anjasmara dan rekan. Selamat pagi. Saya ingin berbicara dengan Pak Anjasmara Senior. Mohon maaf, Pak Anjasmara sedang dalam rapat. Ini dengan siapa? Bilang padanya, ini Salsa, putri almarhum Abdullah. Hanya dalam 10 detik, suara berat dan berwibawa terdengar di telepon. Nona Salsa? Akhirnya. Saya Anjasmara. Ayah Anda adalah sahabat terbaik saya. Kami sudah menunggu panggilan Anda selama bertahun-tahun sejak beliau wafat. Apa yang bisa saya bantu? Salsa menarik napas panjang. Inilah saatnya. Selamat pagi, Om Anjas, katanya, menggunakan panggilan akrab yang ayahnya ajarkan dulu. Saya harap Om ada waktu hari ini. Saya butuh 2 hal. Pertama, saya mau surat gugatan cerai. Sudah saya duga hari ini akan tiba, kata Pak Anjasmara, suaranya terdengar sedih namun tegas. Alasannya? Perselingkuhan, penipuan, dan kekerasan verbal, kata Salsa. Saya punya bukti tiket pesawat, rekaman telepon hinaan, dan transaksi kartu kredit. Luar biasa. Akan kami siapkan. Yang kedua, kata Salsa, matanya menatap bagan perusahaan di layarnya. Saya mau mengambil alih kembali kendali penuh perusahaan induk saya. Saya mau audit total di semua anak perusahaan, terutama PT Jaya Mandiri Perkasa. Saya curiga direktur utamanya saat ini, Randy, telah melakukan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan liburan mewah dengan selingkuhannya. Ada keheningan yang berat. Lalu Pak Anjasmara tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti singa tua yang siap berburu. Nona Salsa, ayah Anda akan sangat bangga. Rapat Dewan Direksi luar biasa akan saya siapkan besok pagi. Dan surat pemecatan tidak hormat untuk Randy, akan siap di meja saya siang ini. Selamat datang kembali, Nona Direktur Utama. Satu lagi, Om. Ya? Siapkan surat perintah pengosongan rumah. Rumah yang saya tinggali adalah aset pribadi saya. Saya ingin rumah itu kosong dari barang-barang Randy dan ibunya saat saya kembali. Dengan senang hati. Ketika Salsa menutup telepon, hari baru saja menjelang siang. Dia merasa lelah, tetapi juga ringan. Di Barcelona, Randy dan Sonia mungkin baru saja selesai sarapan mewah mereka, tidak tahu bahwa kartu kredit mereka sudah menjadi plastik tak berguna. Mereka tidak tahu bahwa pesta yang mereka tertawakan telah dibatalkan. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan, rumah, dan mobil yang mereka pamerkan akan segera lenyap. Salsa tersenyum sinis. Selamat menikmati makan siangmu, Mas Randy, bisiknya. Makanlah yang banyak. Karena itu akan jadi makanan mewah terakhirmu yang gratis. Dia kemudian bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan menyalakan air panas. Dia butuh mandi air hangat yang lama sebelum pergi ke salon. Dia harus terlihat sempurna untuk rapat Dewan Direksi pertamanya besok. 3 hari terasa seperti mimpi bagi Randy, Ibu Santi, dan Sonia. Mereka hidup dalam kemewahan yang membutakan. Presidential Suite di hotel itu lebih besar dari rumah mereka di Jakarta, dengan pemandangan langsung ke Laut Mediterania. Hari pertama dihabiskan untuk tidur, memulihkan diri dari penerbangan, dan memesan layanan kamar yang harganya selangit. Mereka tertawa-tawa di balkon, bersulang dengan sampahnya termahal. Cerdas sekali rencanamu, Randy, kata Ibu Santi sambil menyeruput minumannya. Si Salsa bodoh itu pasti sekarang sedang kelelahan setelah pesta konyolnya. Dia tidak akan tahu kita di sini. Tentu saja, Ibu, Randy menyeringai, merangkul Sonia. Otakku ini brilian. Salsa itu, kan, wanita kampung. Dia gampang sekali dibohongi. Yang penting dia menurut. Sonia tertawa. Aku tidak habis pikir kamu bisa tahan menikah dengannya selama itu, sayang. Dia sangat membosankan. Lihat hijabnya yang kaku itu. Tidak modis sama sekali. Sabar, sayang, kata Randy, mencium pipi Sonia. Setelah aku menguasai penuh perusahaan warisan ayahnya,
dia pasti akan kutendang. Untuk sekarang, kita nikmati saja uangnya. Hari kedua, mereka berbelanja. Mereka menyusuri Passaic de Gracia, jalanan yang dipenuhi butik-butik desainer ternama. Randy menggunakan kartu hitam salsa tanpa berkedip. Tas, sepatu, jam tangan. Setiap kali kartu itu digesek dan berhasil, kesombongan mereka semakin memuncak. Mereka menertawakan salsa, membayangkan betapa menyedihkannya hidup wanita itu, yang hanya sibuk mengurus rumah dan pesta. Mereka tidak tahu bahwa di belahan dunia lain, nasib mereka sedang ditulis ulang. Hari ketiga. Inilah puncaknya. Setelah sarapan mewah di kamar, Sonia merajuk. Sayang, aku lihat kalung berlian di toko kemarin. Aku mau itu. Sebagai hadiah karena sudah menemanimu ke sini. Randy, yang merasa seperti raja dunia, tertawa. Apapun untukmu, sayang. Mereka berjalan santai ke toko perhiasan mewah. Kalung itu sudah dipajang, berkilauan di bawah cahaya lampu. Harganya membuat mata Ibu Santi terbelalak, tapi Randy hanya tersenyum angkuh. Bungkus, katanya. Dia menyerahkan kartu hitam itu kepada pelayan toko. Pelayan itu tersenyum hormat dan membawanya ke mesin. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan raut wajah bingung. Maaf, Tuan, transaksinya ditolak. Senyum Randy membeku. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak. Pelayan itu mencoba lagi. Masih ditolak, Tuan. Keterangannya, hubungi bank. Konyol, bentak Randy, mulai merasa malu. Sonia menatapnya dengan pandangan menuntut. Ini kartu unlimited. Mungkin ada masalah keamanan karena kita di luar negeri, kata Ibu Santi, mencoba menenangkan. Coba pakai kartuku, Randy. Ibu Santi menyerahkan kartu tambahannya. Randy memberikannya pada pelayan. Coba yang ini. Pelayan itu menggeseknya. Ditolak juga, Ibu. Keterangannya, kartu diblokir. Wajah Randy mulai pucat. Diblokir? Kenapa diblokir? Sonia menyilangkan tangan di depan dada, wajahnya kesal. Jadi kita tidak jadi beli kalungnya? Katamu kamu kaya raya. Tentu saja aku kaya, desis Randy. Dia menarik tangan ibu dan selingkuhannya keluar dari toko, menahan malu. Pasti si salsa bodoh itu lupa bayar tagihan atau apa. Tidak becus mengurus apa-apa. Mereka kembali ke hotel dengan perasaan tidak enak. Sialnya, saat mereka melintasi lobi, manajer hotel yang selalu ramah, kini mencegat mereka dengan wajah serius. Di belakangnya berdiri dua petugas keamanan hotel. Selamat siang, Tuan Randy, kata manajer itu dengan nada resmi. Mohon maaf, ada sedikit masalah dengan pembayaran Anda. Jantung Randy serasa jatuh ke perut. Masalah apa? Saya sudah berikan kartu saya saat check-in. Benar, Tuan. Tapi pagi ini, pihak bank membatalkan otorisasi prabayar pada kartu Anda. Sistem kami menunjukkan kartu tersebut telah diblokir permanen atas permintaan pemilik utama. Pemilik utama? Ulang Randy, bingung. Saya pemiliknya. Manajer itu menggeleng. Data kami menunjukkan pemilik utama kartu ini adalah seorang wanita bernama Salsa Amelia. Dan karena otorisasi dibatalkan, kami terpaksa meminta Anda untuk segera melunasi tagihan kamar Anda yang sudah berjalan selama 3 hari, ditambah semua layanan kamar dan biaya lainnya. Manajer itu menyodorkan selembar kertas. Randy melihat angka di bagian bawah. Ratusan juta rupiah. Ini pasti kesalahan, teriak Randy. Panggil istri saya. Dia yang mengurus ini. Kami sudah mencoba menghubungi nomor yang terdaftar di reservasi, tapi tidak aktif, kata manajer itu. Kami butuh pembayaran sekarang, Tuan. Tunai atau dengan kartu lain yang valid. Tangan Randy gemetar. Dia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Kartu gajinya. Pakai ini. Manajer itu menggeseknya di mesin portabel. Ditolak, Tuan. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin. Randy panik. Gaji direktur utamanya selalu masuk tanggal segini. Sonia mulai terlihat ketakutan. Randy, ada apa ini? Kamu punya uang, kan? Tentu saja aku punya, bentak Randy. Dia menatap ibunya. Ibu punya simpanan, kan? Ibu Santi memegangi tasnya erat. Uang ibu di Jakarta. Mana ibu bawa uang tunai sebanyak itu? Tuan Randy, kata manajer itu, kesabarannya habis. Jika Anda tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan paspor Anda dan barang bawaan Anda, dan kami akan memanggil polisi.
Polisi. Kata itu menghantam mereka seperti palu godam. Terjebak di negara asing, tanpa uang, dan dituduh menipu hotel. Tunggu, teriak Randy. Dia merogoh ponselnya. Arogansinya lenyap, digantikan teror murni. Dia harus menghubungi Salsa. Hanya Salsa yang bisa memperbaikinya. Dia pasti salah paham. Dia menekan nomor Salsa. Panggilan itu langsung dialihkan ke kotak suara. Sial, kenapa tidak aktif? Dia mencoba lagi. Kotak suara. Lagi. Kotak suara. Ibu. Coba telepon pakai HP ibu. Ibu Santi menelepon. Hasilnya sama. Tidak diangkat. Randy, dia tidak mengangkat telepon ibu. Wanita bodoh itu. Dia sengaja, teriak Randy, putus asa. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dia menekan tombol panggil berulang kali, seperti orang gila. Ibu Santi juga melakukan hal yang sama. Sonia hanya berdiri mematung, wajahnya pucat pasi, menyadari dia telah bertaruh pada kuda yang salah. Di lobi hotel mewah itu, Randy dan Ibu Santi terus-menerus menelepon satu nomor yang sama. 1 panggilan. 10 panggilan. 20. 30. 50 panggilan tak terjawab. Mereka menjadi tontonan tamu hotel lainnya. 2 orang yang tadinya angkuh, kini terlihat menyedihkan dan putus asa. Dia tidak menjawab. Randy, pekik Ibu Santi, nyaris histeris. Bagaimana ini? Kita akan dipenjara di sini. Ribuan kilometer jauhnya, di Jakarta, Salsa sama sekali tidak mendengar rentetan panggilan putus asa itu. Ponsel pribadinya dia setel dalam mode senyap, tergeletak di samping tas tangan kulitnya. Dia sedang berada di tempat yang sangat jauh dari bayangan Randy. Dia tidak sedang menangis di kamar. Dia tidak sedang meratapi nasib di dapur. Salsa sedang duduk di kursi utama sebuah ruang rapat raksasa di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit. Ini adalah kantor pusat perusahaan induk milik ayahnya. Penampilannya telah berubah total. Tidak ada lagi daster rumah atau hijab satin sederhana. Hari ini, dia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna biru tua yang dijahit sempurna, dipadukan dengan kemeja putih bersih. Hijabnya ditata rapi dan profesional, memancarkan aura kepercayaan diri. Di sampingnya, duduk Pak Anjasmara dengan setelan jas paling mahalnya, memegang setumpuk dokumen tebal. Di sekeliling meja oval besar itu duduk 6 orang pria paruh baya. Mereka adalah dewan direksi, orang-orang kepercayaan ayahnya yang telah menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Wajah mereka tegang. Mereka baru saja dipanggil untuk rapat dewan luar biasa yang mendadak oleh putri mendiang bos mereka, seorang wanita yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Salsa berdeham. Seluruh mata tertuju padanya. Selamat pagi, bapak-bapak, suara Salsa terdengar jelas dan tenang. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Saya tahu kehadiran saya di sini mengejutkan. Selama ini, saya memilih untuk tidak terlibat dalam operasional perusahaan. Tapi hari ini, keadaan telah berubah. Perkenalkan, lanjutnya, saya Salsa Amelia, putri almarhum Abdullah, dan pemegang saham pengendali perusahaan ini. Dia mengangguk ke arah Pak Anjasmara. Pengacara tua itu berdiri. Sesuai instruksi Ibu Salsa, kata Pak Anjasmara, kami telah melakukan audit kilat selama 2 hari terakhir terhadap salah satu anak perusahaan kita, PT Jaya Mandiri Perkasa. Nama itu membuat beberapa anggota dewan terkejut. Itu adalah perusahaan properti yang sedang naik daun. Dan hasil temuan kami, lanjut Pak Anjasmara, sangat mengejutkan. Dia membagikan map kepada setiap anggota. Direktur utama PT Jaya Mandiri Perkasa, seorang pria bernama Randy, yang tidak lain adalah suami dari Ibu Salsa, telah menyalahgunakan wewenangnya secara sistematis. Pak Anjasmara memaparkan temuannya satu persatu. Randy tidak hanya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dia telah menciptakan perusahaan vendor fiktif, menagih biaya renovasi palsu untuk proyek-proyek properti, dan mengalihkan dana jutaan dolar ke rekening pribadi rahasia di luar negeri. Liburannya ke Spanyol, tiket pesawat, jam tangan mewah untuk selingkuhannya, semua itu hanya puncak gunung es. Dia telah merampok perusahaan istrinya sendiri selama bertahun-tahun. Wajah para anggota dewan mengeras. Ini bukan hanya masalah keluarga. Ini adalah kejahatan korporasi yang serius. Pria ini, kata Salsa, mengambil alih pembicaraan, suaranya dingin mematikan, menggunakan uang hasil curiannya dari perusahaan ini untuk membiayai liburan mewah dengan selingkuhannya. Dan pada saat yang sama, dia menghina saya, pemilik perusahaan ini, sebagai wanita kampung bodoh. Ruangan itu hening. Saya tidak akan menolerir pencurian.
Saya tidak akan menolerir penghinaan, kata Salsa, menatap lurus ke setiap anggota dewan. Agenda kita hari ini ada 3. Pertama, saya minta persetujuan dewan untuk memberhentikan Randy secara tidak hormat, efektif segera. Kedua, saya minta kita segera mengajukan tuntutan pidana atas penggelapan dana. Ketiga, saya, Salsa Amelia, akan mengambil alih posisi direktur utama di perusahaan induk ini, efektif hari ini. Tidak ada bantahan. Para direksi itu menatap Salsa dengan kekaguman baru. Ini bukan putri manja. Ini adalah putri ayahnya, seorang pebisnis ulung. Mereka memberikan suara setuju secara aklamasi. Rapat selesai. Para direksi menyalami Salsa satu persatu, berjanji akan mendukung penuh kepemimpinannya. Setelah mereka semua keluar, Salsa akhirnya duduk. Dia merasa lelah, tapi juga lega. Pak Anjasmara menepuk bahunya. Ayah Anda akan sangat bangga, Nona Direktur. Saat itulah Salsa akhirnya mengambil ponselnya. Layarnya menyala, dibanjiri notifikasi. 50 panggilan tak terjawab. Suamiku, ibu mertua. Dia melihat rentetan pesan yang masuk. Suamiku, Salsa kamu di mana? Kenapa kartu diblokir? Suamiku, Salsa angkat teleponnya. Ini penting. Ibu mertua, Salsa. Kamu sengaja ya? Randy bisa ditangkap polisi. Cepat kirim uang. Suamiku, Salsa tolong angkat. Ini gawat. Kami gak bisa bayar hotel. Tolong. Salsa membaca pesan terakhir itu dengan ekspresi datar. Tolong, katanya pelan. Sebuah kata yang tidak pernah Randy ucapkan kecuali dengan nada manipulatif. Sebuah senyum kecil yang dingin tersungging di bibirnya. Dia teringat hinaan di telepon 3 hari lalu. Dasar bodoh. Nikmati pestamu sendirian. Jarinya bergerak lincah di atas layar. Dia membuka pesan dari Randy. Dia mengetik balasan singkat. 5 kata yang merangkum segalanya. Maaf, aku sibuk. Dia menekan tombol kirim. Di Barcelona, ponsel Randy bergetar. Dia merebutnya dari tangan ibunya. Matanya membelalak melihat nama Salsa muncul sebagai balasan. Harapan membuncah di dadanya. Dia pasti akan mengirim uang. Dia membuka pesan itu. Dia membacanya. Maaf, aku sibuk. Wajahnya pucat pasi. Pesan itu lebih dingin dari tatapan manajer hotel. Itu bukan pesan dari Salsa, istrinya yang penurut. Itu adalah pesan dari seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Dia tahu. Pada saat itu, Randy tahu segalanya sudah berakhir. Tepat saat Randy menatap layar ponselnya dengan nanar, manajer hotel memberi isyarat. 2 petugas Polisi Nasional yang sedari tadi menunggu, melangkah maju. Tuan, kata manajer itu, waktu Anda sudah habis. Silakan ikut kami ke kantor. Pada saat yang bersamaan, notifikasi lain muncul di ponsel Randy. Sebuah email dari kantor. Subjek, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat. Randy merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Ponsel itu terlepas dari tangannya. Dia tidak bisa bernapas. Waktu berjalan seperti dalam mimpi buruk bagi Randy. Tangannya diborgol di belakang punggung. Dia dan ibunya digiring melewati lobi hotel yang mewah, melewati tatapan ingin tahu dan cemoohan para tamu lain. Sonia, yang berdiri membeku beberapa saat, tiba-tiba tersadar. Ini bukan lagi liburan mewah. Ini adalah bencana. Randy, pekiknya, tapi bukan dengan nada khawatir. Nadanya penuh amarah. Kamu bohong. Kamu bilang kamu kaya raya. Kenapa kita jadi gembel di sini? Aku tidak mau ikut campur. Sonia berbalik cepat. Dia tidak berjalan ke arah Randy. Dia berlari ke arah pintu keluar hotel, meninggalkan Randy dan Ibu Santi begitu saja. Dia sadar betul paspornya masih ada di tas tangannya. Kartu kreditnya mungkin sudah diblokir, tapi dia masih punya sedikit uang tunai. Dia tidak akan tenggelam bersama kapal yang karam ini. Randy menatap kepergiannya dengan nanar. Wanita yang dia puji-puji, yang dia belikan barang-barang mewah, meninggalkannya pada kesulitan pertama. Sonia, tunggu, teriak Randy. Tapi dia sudah lenyap di antara keramaian jalanan Barcelona. Anak kurang ajar. Wanita ular. Maki Ibu Santi, air matanya mulai mengalir. Ini semua gara-gara kamu, Randy. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kenapa kamu tidak pastikan uangnya aman? Diam, Ibu, bentak Randy, rasa takut dan malu bercampur aduk. Ini semua gara-gara Salsa. Dia menjebak kita. Mereka didorong masuk ke dalam mobil polisi. Kantor polisi itu asing, berbau disinfektan,
dan semua orang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Seorang penerjemah dihadirkan. Manajer hotel menjelaskan duduk perkaranya. Tamu yang menempati Presidential Suite selama 3 hari, menikmati semua fasilitas, dan tidak bisa membayar tagihan ratusan juta. Paspor mereka ditahan. Barang-barang bawaan mereka, semua tas belanjaan berisi barang-barang mewah yang mereka beli dengan kartu salsa, disita oleh pihak hotel sebagai jaminan. Bahkan koper-koper mereka pun ditahan. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di badan mereka. Randy mencoba menjelaskan. Dia bilang dia adalah direktur utama perusahaan besar. Dia bilang ini hanya kesalahpahaman. Dia bilang istrinya akan segera mentransfer uang. Polisi mendengarkan, tetapi tatapan mereka dingin. Mereka sudah sering mendengar cerita seperti ini. Karena tagihannya begitu besar, ini dianggap sebagai kasus penipuan serius. Mereka tidak bisa langsung dilepaskan. Mereka ditempatkan di sel tahanan sementara yang dingin dan kotor, bergabung dengan pencopet dan pemabuk jalanan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Ibu Santi menangis tanpa henti, meratapi nasibnya. Lantai sel yang dingin membuat tulangnya ngilu. Makanan yang diberikan adalah roti keras dan air. Sangat jauh berbeda dari sampanye dan kaviar yang mereka nikmati beberapa jam sebelumnya. Randy, telepon Salsa lagi. Isa Ibu Santi. Minta maaf. Bersujud padanya. Bilang kita salah. Suruh dia kirim uang. Ponsel kita disita. Ibu, desis Randy, frustrasi. Dia duduk di sudut sel, memegangi kepalanya. Email pemecatan itu terus terngiang di benaknya. PHK tidak hormat. Penyalahgunaan dana. Salsa tahu. Dia tahu segalanya. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah pembalasan. 2 hari mereka lalui dalam ketidakpastian hukum di negara asing. Pengacara yang ditunjuk negara memberitahu mereka bahwa pihak hotel bersedia mencabut tuntutan jika tagihan dilunasi penuh. Tapi mereka tidak punya uang sepeser pun. Akhirnya, setelah proses birokrasi yang rumit dan campur tangan kedutaan, sebuah kesepakatan tercapai. Mereka tidak akan dipenjara di Spanyol. Tapi mereka akan dideportasi. Mereka akan dipulangkan ke Indonesia dengan status WNI terlantar. Proses deportasi itu adalah puncak penghinaan. Mereka digiring ke bandara dengan pengawalan. Mereka tidak lagi memakai pakaian desainer mereka. Setelah barang-barang mereka disita, mereka hanya memiliki pakaian ganti seadanya yang ada di tas jinjing mereka. Untuk perjalanan pulang, mereka diberikan baju sumbangan dari kedutaan. Kaos polos kebesaran dan celana training. Mereka diterbangkan di kelas ekonomi paling belakang, di kursi paling sempit, diapit oleh petugas keamanan. Mereka tidak lagi terlihat seperti sosialita kaya. Mereka terlihat seperti pengungsi. Selama penerbangan belasan jam itu, Randy tidak bisa tidur. Pikirannya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Salsa, istrinya yang pendiam dan penurut, wanita berhijab sederhana yang tidak pernah membantah itu, bisa melakukan ini semua? Dia pasti dibantu seseorang. Dia tidak mungkin sepintar ini. Ibu Santi, di sisi lain, mulai menyusun rencana baru. Dia berbisik pada Randy, dengar, Randy, nanti sampai di Jakarta, kita langsung pulang. Kita bujuk Salsa. Ibu akan pura-pura sakit parah. Kamu minta maaf, bersujud kalau perlu. Bilang kamu hilaf karena Sonia. Kita harus bisa masuk rumah itu lagi. Aset-asetmu masih banyak, kan? Kita ambil yang kita bisa, lalu kita pergi. Randy mengangguk lemah. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus merebut kembali kendali. Dia harus memohon. Dia akan berpura-pura menyesal. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali hidupnya. Dia masih yakin Salsa mencintainya. Cinta itu bisa dimanipulasi. Saat pesawat mendarat di Jakarta, udara panas dan lembab menyambut mereka. Sangat berbeda dengan udara sejuk Barcelona. Mereka adalah penumpang terakhir yang turun. Tanpa bagasi, tanpa uang, hanya membawa tas jinjing berisi baju sumbangan dan rasa malu yang luar biasa. Mereka berjalan keluar dari bandara. Tidak ada sopir pribadi yang menjemput. Tidak ada mobil mewah yang menunggu. Mereka hanya 2 orang dekil dengan pakaian kusut di tengah keramaian. Kita naik taksi, Randy? Tanya Ibu Santi pelan, suaranya serak. Randy merogoh sakunya. Kosong. Dia menelan ludah. Kita tidak punya uang, Ibu. Mereka akhirnya menggunakan sisa tenaga mereka untuk berjalan ke terminal bus bandara. Mereka naik bus umum yang penuh sesak, berdesakan dengan penumpang lain. Bau keringat dan asap rokok menusuk hidung mereka yang sudah terbiasa dengan parfum mahal. Perjalanan menuju rumah mewah mereka terasa seperti perjalanan menuju neraka.
Ibu Santi menangis lagi dalam diam. Randy hanya menatap kosong keluar jendela, mengepalkan tangannya. Dia bersumpah. Salsa akan membayar untuk penghinaan ini. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan memalukan, bus akhirnya menurunkan mereka di halte terdekat dari kompleks perumahan elit mereka. Mereka harus berjalan kaki hampir 1 kilometer di bawah terik matahari sore. Satpam di gerbang perumahan menatap mereka dengan curiga. Pakaian sumbangan mereka yang kotor dan wajah mereka yang kelelahan, membuat mereka terlihat seperti gelandangan. Kami penghuni di sini, kata Randy, mencoba terdengar berwibawa. Rumah nomor 7. Atas nama Randy. Satpam itu mengerutkan kening, memeriksa buku catatannya. Pak Randy, tapi penampilannya? Kami baru saja kena musibah di luar negeri. Biarkan kami masuk, bentak Ibu Santi, tidak sabar. Satpam itu akhirnya membuka gerbang, tapi tatapannya mengikuti mereka penuh selidik. Saat mereka akhirnya tiba di depan rumah mereka, sebuah rumah megah bergaya modern minimalis, mereka berhenti. Ada yang aneh. Gerbangnya terkunci rapat dari luar dengan gembok baru yang besar. Di pilar gerbang, tergantung sebuah spanduk besar yang membuat lutut mereka lemas. Rumah ini dijual. Hubungi firma hukum Anjes Marak Rekan. Apa-apa ini? Bisik Ibu Santi, wajahnya pucat pasi. Dijual? Kenapa rumah kita dijual? Salsa, teriak Randy. Dia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan membabi buta. Salsa, buka pintunya. Ini aku, Randy, buka. Tidak ada jawaban. Rumah itu tampak kosong dan sunyi. Pasti dia di dalam, kata Randy panik. Dia sengaja tidak mau buka. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti di depan gerbang. Kaca jendelanya terbuka perlahan. Di dalamnya, duduk Salsa. Randy dan Ibu Santi tertegun. Ini adalah Salsa, tapi sekaligus bukan Salsa yang mereka kenal. Wanita di dalam mobil itu tampak berkuasa. Hijabnya ditata sempurna, riasan wajahnya tipis namun tegas. Dia mengenakan blazer mahal yang sama sekali bukan gaya kampungnya. Dia menatap mereka berdua, yang berdiri dekil di luar gerbang, dengan tatapan dingin tanpa emosi. Salsa, seru Randy, campuran antara lega dan marah. Apa-apaan ini? Kenapa rumah kita dijual? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Kamu tahu apa yang terjadi pada kami? Kami hampir dipenjara di Spanyol. Salsa menekan sebuah tombol di remotenya. Gerbang itu berdecit pelan, lalu terbuka secara otomatis. Mobilnya meluncur masuk dengan mulus ke halaman rumah. Salsa keluar dari mobil. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas ikut keluar. Randy dan Ibu Santi buru-buru berlari masuk ke halaman. Salsa, jelaskan semua ini, tuntut Randy. Ini bukan rumah kita, Mas Randy, kata Salsa, suaranya tenang. Ini rumahku, atas namaku, dan aku sedang menjualnya. Ibu Santi maju. Aktingnya dimulai. Dia mencoba meraih tangan Salsa. Nak Salsa, ya ampun, nak, ibu kangen sekali. Ibu minta maaf. Nak, ibu salah. Randy juga salah. Kami hilaf. Sonia, iblis itu, yang meracuni pikiran kami. Maafkan kami, ya, nak, kita lupakan semuanya. Kita mulai lagi dari awal. Salsa menatap tangan Ibu Santi tanpa bergeming, tidak membalas uluran tangan itu. Mulai dari awal? Iya, sayang. Randy langsung bersujud, memeluk kaki Salsa. Persis seperti yang direncanakannya di pesawat. Air mata buaya mengalir di pipinya. Aku minta maaf, Salsa, aku bersalah. Aku dibutakan oleh wanita jahat itu. Aku menyesal sudah menghinamu. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, maafkan aku. Aku suamimu. Dia menangis terseduh-seduh di kaki Salsa. Pemandangan yang menyedihkan. Pria yang 3 hari lalu menyebutnya, wanita kampung bodoh, kini bersujud seperti budak. Salsa menatap puncak kepala suaminya. Dia diam untuk waktu yang lama. Lalu dia berbicara. Pestamu sudah selesai, Randy, dan ini, hadiah, ulang tahun dariku. Randy mendongak, bingung. Salah satu pria berjas di belakang Salsa melangkah maju. Dia membuka map kulit dan menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Randy. Apa ini? Tanya Randy, tangannya gemetar. Itu, kata Salsa, adalah surat gugatan cerai. Dengan tuntutan ganti rugi penuh atas penipuan dan perselingkuhan. Mata Randy membelalak. Cerai? Salsa,
Kamu tidak bisa. Pria itu menyerahkan lembar kertas kedua. Dan itu adalah surat panggilan dari kepolisian. Atas laporan penggelapan dana perusahaan PT Jaya Mandiri Perkasa senilai puluhan miliar rupiah. Rapat Dewan Direksi sudah memberhentikanmu secara tidak hormat. Ibu Santi menjerit. Penggelapan? Polisi? Salsa? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Dia suamimu. Dia bukan lagi suamiku, kata Salsa dingin. Dia pencuri yang kebetulan tidur di ranjangku. Semua bukti transaksi palsu dan rekening rahasiamu sudah ada di tangan polisi. Randy. Kamu tidak hanya akan miskin. Kamu akan masuk penjara. Tubuh Randy merosot ke tanah. Dia tidak lagi bersujud. Dia pingsan. Randy, anakku. Ibu Santi histeris, mengguncang-guncang tubuh Randy. Salsa menatap mereka berdua tanpa belas kasihan. Dia membalikan badan, berjalan kembali ke mobilnya. Salsa, tunggu. Ibu Santi berteriak di antara isak tangisnya. Lalu bagaimana dengan kami? Kami tidak punya apa-apa. Kami harus tinggal di mana? Salsa berhenti di samping pintu mobilnya. Dia berbalik menatap wanita tua yang telah merendahkannya selama bertahun-tahun. Oh, aku hampir lupa, kata Salsa. Hadiah terakhir. Tagihan hotel di Barcelona itu. Yang ratusan juta. Karena kamu check-in atas namamu, Randy, dan kamu kabur tanpa membayar, pihak hotel sudah menjual tagihan itu ke agen penagih utang internasional. Mereka akan mencarimu seumur hidupmu. Dan ibu, Salsa menatap Ibu Santi, semua mobil dan fasilitas yang ibu nikmati adalah aset perusahaan. Semuanya sudah ditarik. Selamat menikmati hidup baru kalian. Salsa masuk ke dalam mobil. Dia tidak menoleh lagi. Mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah, meninggalkan Randy yang tergeletak pingsan di tanah dan Ibu Santi yang meraung-raung putus asa di sampingnya. Beberapa minggu kemudian, Salsa duduk di sebuah taman panti asuhan. Puluhan anak-anak berlarian, tertawa sambil menikmati makanan enak dan permainan. Salsa telah menjual rumah itu, dan sebagian besar hasilnya dia sumbangkan untuk membangun fasilitas baru bagi panti-panti yang telah dia kirimi makanan pesta. Ponselnya berdering. Itu Pak Anjas marah. Nona Salsa, Randy sudah divonis 15 tahun penjara. Ibunya jatuh sakit dan sekarang tinggal di rumah susun sederhana. Terima kasih atas kabarnya, Om, kata Salsa. Dia menutup telepon dan kembali menatap anak-anak yang tertawa. Pesta Randy memang sudah berakhir. Tapi pesta Salsa yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia bebas. Dia kuat. Dan dia akhirnya menemukan kebahagiaannya, bukan pada pesta mewah, tapi pada senyuman tulus anak-anak itu. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah lunas terbayar. Penonton puas.